Halo semuanya, hari ini kita akan bahas soal yang ini. Jadi yang ditanyakan adalah kuat arus yang mengalir pada hambatan R3 di sini ya. Nah, pertama di sini kita akan tentukan terlebih dahulu arah dari arus yang akan mengalir gitu. Pertama, untuk R1 kita asumsikan arusnya itu mengalir ke bawah ya. Berarti arus dari I1 itu kita tulis di sini sebagai I1 itu akan mengalir ke bawah terus ke sebelah kanan. Ini adalah I1 juga. Kemudian di sini untuk R3 teman-teman bisa ke atas atau ke bawah gitu ya arahnya. Yang penting harus konsisten. Jadi kita arahnya ke bawah aja. Ini arah arus I3 berarti arahnya akan ke bawah. Kemudian di sini kan I1 dan I3 itu masuk ke dalam percabangan di sini. Maka harus ada yang keluar. Sehingga arah arus dari R2 itu gak boleh masuk ke sini gitu. Gak boleh ke arah kiri tapi harus ke kanan kayak gini. Karena ya agar ada yang keluar gitu ya arusnya. Berarti ini juga arahnya kayak gini ya untuk I2. Oke, udah ditentukan arusnya. Sekarang kita tulis dulu aja yang diketahui dan yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan di sini itu adalah arus yang mengalir pada hambatan ketiga, berarti I3. Ditanyakan I3. Yang diketahuinya itu yang sudah diketahui dari soal itu adalah GGL yang pertama E1 sama dengan 6 volt. Kemudian R1 itu adalah 3 ohm, lalu R3 itu 3 ohm. Kemudian GGL yang kedua di sini aja itu adalah sebesar 6 volt dan R2-nya adalah sebesar 6 ohm. Nah, ini sudah yang diketahuinya. Sekarang kita akan gunakan hukum Kirchhoff yang pertama. Jadi di sini kita tulis di sini ya, berdasarkan hukum Kirchhoff yang pertama itu yang mengatakan bahwa total arus yang masuk itu harus sama dengan total arus yang keluar. Secara matematis dapat kita tulis menjadi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, lalu mana arus yang masuk, mana arus yang keluar? Kita perhatikan di percabangan ini. Tadi udah kita bahas nih, I3 dan I1 itu masuk ke percabangan, lalu keluar melalui I2. Berarti sigma I masuk bisa kita tulis menjadi penjumlahan antara I1 ditambah dengan I3, kemudian yang keluarnya adalah I2. Oke, nah jadi ini hukum Kirchhoff yang pertama kita tulis sebagai persamaan yang pertama. Kemudian langkah yang kedua kita akan di sini ya, di sini kita kasih garis dulu. Langkah yang kedua kita akan tinjau loop yang pertama. Teman-teman, kita lihat di sini ya. Nah, kita akan ambil yang bagian sini terlebih dahulu. Jadi yang sini kita abaikan. Kita bisa gambarkan ulang juga. Di sini yang lebih panjang ya, ini lebih pendek. Kayak gini ya. Kurang lebih kayak gini lah ya. Nah, kemudian arah arusnya juga jangan lupa. Ini I3, kemudian ini I1, ini R1, ini R3. Udah ya, gak usah ditulis aja biar gak terlalu panjang. Nah, di sini teman-teman bebas mau misalkan arah loopnya itu kayak gimana gitu ya. Kita asumsikan aja arah loopnya itu ke sini. Jadi berlawanan arah dengan perputaran jarum jam. Kemudian berdasarkan hukum kedua Kirchhoff yang mengatakan bahwa sigma GGL ditambah dengan sigma IR itu akan sama dengan 0. Kita perhatikan yang GGL dulu. Nah, di sini arah loopnya itu pertama menemui yang bagian panjang. Yang mana bagian panjang itu kutub positif dan yang bagian pendek kutub negatif. Berarti karena yang panjang terlebih dahulu yang ditemui oleh loop, maka akan bernilai positif GGL yang di sini, yaitu GGL yang pertama. Berarti sigma GGL di sini bisa kita tulis jadi GGL pertama. Kemudian di sini kita perhatikan untuk I1 itu akan searah dengan loop ya. Jadi arah loop searah dengan I1 maka akan positif. Ditambah I1 dikalikan dengan R1. Tetapi untuk I3 ini berlawanan arah. Ini loop arahnya kayak gini, sedangkan I3 arahnya ke bawah kayak gini kan. Berarti akan bernilai negatif. Jadi min I3 R3 sama dengan 0. Kayak gitu. Sekarang kita masukkan. GGL pertama adalah 6 ditambah dengan I1 gak diketahui, R1-nya adalah 3, dikurangi I3 dikali R3-nya adalah 3 juga. Sama dengan 0. Di sini 6-nya bisa kita pindah ruaskan ke kiri. Jadi yang tersisa adalah 3I1 ya. 3-nya ditulis di depan. Dikurangi 3I3 sama dengan 6. Sama dengan negatif ya. Karena ini 6-nya di sini positif. Nah, sebelumnya kita bisa bagi nih kedua ruasnya. Itu kita sederhanakan dibagi dengan 3. 3I1 dibagi 3 adalah I1. 3I3 dibagi 3 itu adalah 1 juga ya, jadi I3 sama dengan min 6 dibagi 3 adalah min 2.
Nah, ini kita tulis sebagai persamaan yang kedua. Ini adalah persamaan pertama. Oh, ya sebelumnya ini jangan kita tulis dulu sebagai persamaan 2 ya. Kita pindah ruasin dulu nih. Kita ingin tahu I3 sehingga I3-nya bisa kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi I1 sama dengan min 2 ditambah dengan I3 atau bisa kita tulis juga ya yang positif di depan I3 ditambah dengan 2. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita akan tinjau loop yang kedua, gambarnya kayak gini setelah kita gambarkan ulang yang bagian sebelah sini ya. Nah, kita akan gunakan rumus yang sama, yaitu sigma dari GGL ditambah dengan sigma IR. Perhatikan dulu GGL-nya, di sini loop itu akan memenuhi bagian yang pendek. Yang mana bagian pendek itu kutub negatif, bagian panjang kutub positif. Karena menemui yang bagian negatif dulu, berarti GGL-nya akan bernilai negatif. Ini adalah GGL yang kedua. Berarti kita tulis min GGL 2. Kemudian untuk I3-nya kita perhatikan di sini searah ya dengan loop. Arah loopnya seperti ini. Searah dengan I3 berarti positif. I3 dikali R3. Kemudian untuk yang I2 juga sama. Nilainya akan positif karena searah dengan loop. Ditambah dengan I2R2 sama dengan 0. Kita masukkan nilainya. GGL kedua adalah 6. Jadi min 6. R3 adalah 3 ditambah I3 dikali 3 ditambah dengan I2-nya belum diketahui, kemudian R2 adalah 6. Jadi I2 dikalikan dengan 6 sama dengan 0. Min 6 bisa kita pindah ruaskan ke kanan, jadi 3I3 ditambah dengan 6I2 sama dengan 6. Ini bisa kita sederhanakan juga dibagi dengan 3 ya teman-teman. Jadi 3 dibagi 3 adalah 1, jadi I3 ditambah 6 dibagi 3 adalah 2, jadi 2I2, 6 dibagi 3 adalah 2, kayak gini. Nah, di sini I3 kita pindah ruaskan juga ke kanan, jadi 2I2 sama dengan 2 dikurangi I3. Kemudian di sini 2-nya juga kita pindah ruaskan ke kanan, jadi I2 sama dengan 2 min I3 dibagi dengan 2. Nah, ini kita tulis sebagai persamaan yang nomor 3. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan. Tadi ini 3 persamaan yang udah kita dapatkan tadi. Nah, persamaan utama yang akan kita gunakan adalah yang ini ya, yang persamaan 1, yaitu I1 sama ditambah dengan I3 sama dengan I2. Nah, kita masukkan persamaan 2, I1 itu adalah I3 ditambah 2. Berarti kita ganti I1 di sini adalah I3 ditambah 2, kemudian I3 di sini kita tulis ulang aja, jadi I3 sama dengan I2. I2 adalah 2 dikurangi I3 dibagi dengan 2. Perhatikan dulu yang ruas kiri. I3 ditambah I3 adalah 2I3. Berarti kita tulis di sini 2I3 ditambah 2 sama dengan 2 min I3 dibagi dengan 2. Kemudian 2 yang di bawah kita pindah ruaskan ke kiri. Jadi perkalian ya. 2 dikali 2 I3 ditambah ditambah 2 sama dengan 2 dikurangi I3. Nah, lalu selanjutnya kita kalikan 2 dikali 2I3 itu adalah 4I3, lalu 2 dikali 2 adalah 4. Kayak gini. Yang sebelah sini kita tulis ulang. Kemudian di sini kita kumpulkan yang ada I3 itu di ruas kiri, sehingga min I3 kita pindah ruaskan ke kiri. Jadi 4I3 ini jadi positif ya, ditambah I3 sama dengan 2. 4 di sini juga kita pindah ruaskan ke kanan, jadi dikurangi dengan 4. Halo semuanya, sebelumnya ada yang salah nih ya perhitungannya. Jadi kan di sini ini kan negatif 2 ya, tapi di sini kita malah jadi positif sehingga salah ke bawahnya tadi. Jadi di sini bisa kita tulis I3 dikurangi I2 maksudnya ya. Sehingga nih di sebelah sini yang tadi sudah kita hitung, ini itu persamaan kedua tuh I3 dikurangi dengan 2. Jadi ke sini juga I3 dikurangi dengan 2. Perhatikan ya yang salahnya, I3 ditambah I3 tetap ya 2I3. Nah, di sini jadi tandanya itu harus negatif. Kemudian ini juga sama negatif, sehingga 2 dikali min 2 itu adalah min 4. Kemudian, nah maka ketika dipindah ruaskan, min 4 ke ruas kanan itu jadi positif. Nah, itu ada yang salah sedikit tadi, tolong dibenarin juga ya di catatan kalian. Oke, kita lanjutkan. 4I3 ditambah I3, hasilnya adalah 5I3. Sama dengan 2 ditambah 4 adalah 6. Sekarang kita pindah ruaskan 5-nya ke kanan. Jadi I3 itu akan sama dengan 6 dibagi dengan 5. Yang mana 6 dibagi 5 hasilnya 1,2.
Nah, jadi arus yang mengalir pada hambatan yang ketiga adalah 1,2 ampere. Kalau teman-teman pengen tahu berapa I1, berapa I2, teman-teman tinggal masukin aja nih ke sini. Jadi misalkan ya, kita ingin tahu I1 itu akan sama dengan I3 dikurangi dengan 2 ya, berdasarkan persamaan yang kita dapetin. I3-nya 1,2 ampere, jadi 1,2 dikurangi dengan 2. Berarti hasilnya adalah min 0,8 ampere. Nah, tanda negatif di sini menunjukkan arahnya aja ya. Jadi bisa kita tulis juga jadi positif 0,8 ampere. Ini adalah I1. Kemudian untuk I2 teman-teman juga bisa cari dengan menggunakan persamaan ini. 2 dikurangi I3 dibagi dengan 2. I2 sama dengan 2 dikurangi I3 adalah 1,2 dibagi dengan 2. Kemudian di sini 2 dikurangi 1,2 hasilnya 0,8 dibagi 2 hasilnya 0,4. Jadi I2 hasilnya 0,4 ampere kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.